Shalom, damai di hati. Jumpa lagi kita di edisi renungan hari ini. Kita akan mengawali segala tugas kerja aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan kita membaca lagi dan merenungkan firman Tuhan. Yang kita percaya firman Tuhan ini yang akan menjadi dasar dan tolok ukur dalam setiap aktivitas tugas yang kita kerjakan hari ini. Saudaraku, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman kehidupan, saat ini kami hendak membaca bagian firman Tuhan. Maka kami bermohon Tuhan, kiranya persiapkan kami semua. Beri kami hikmat, tetapi pun konsentrasi yang baik untuk kami memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kuduskanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebab tanpa tuntunan Roh-Mu yang kudus, pasti kehadiran kami dan berita firman Tuhan ini tidak akan punya arti apa-apa dalam kehidupan kami. Maka berfirman bersabda Engkau, kami siap membaca dan melakukan firman-Mu dalam hidup dan kerja kami. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca Alkitab dan pembacaan kita di hari ini dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 8. Firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja 10 ayat 8 berkata demikian. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang mengantar kita dalam perenungan ini adalah hidup yang menjadi berkat. Kita ingat sebuah lirik lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari benar atau salahnya lirik ini dengan versi aslinya, setidaknya kita semua bisa belajar di sini bagaimana semestinya menggunakan hidup yang diberikan Tuhan dengan tidak menyia-nyiakan kehidupan ini. Karena itu kita semua dipanggil untuk hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, bagaimana hidup menjadi berkat? Yang pasti akan banyak jawaban dari kita. Ketika pertanyaan ini dilontarkan, kita bisa menjawab dengan berkata, dengan kita mengasihi sesama kita, dengan kita menolong sesama yang miskin, menolong mereka yang lemah dan berkekurangan dan lain sebagainya. Kesemuanya adalah jawaban yang baik dan benar adanya. Pertanyaan berikut, apakah sesungguhnya hidup yang menjadi berkat sudah menjadi gaya hidup kita setiap hari? Salomo adalah salah satu tokoh besar Alkitab yang terkenal karena hikmat dan kekayaannya. Nama Salomo berarti damai sentosa. Salomo dipilih Tuhan
Sebelum ada di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah berpesan kepada Daud bahwa putranya yaitu Salomo akan mengokohkan kerajaannya dan mendirikan rumah Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab pun mencatat tentang kehebatan Salomo. Maka ada 3 hal yang menjadi catatan di sini. Pertama, hikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Salomo. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo sehingga banyak orang berikhtiar menghadap Salomo. Kedua, kekayaan yang melimpah. Salomo tidak hanya diberkati dengan hikmat, tapi juga kekayaan. Dan ketiga, Salomo memiliki karisma yang sangat luar biasa. Karena karisma Salomo menjadi sangat terkenal dan dikagumi oleh Ratu Sheba. Sehingga dengan hikmat, kekayaan dan karisma Salomo menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka belajar dari firman ini, Salomo menjadi contoh dan teladan bagi kita. Bagaimana kita menjadi berkat. Sehingga semakin banyak orang mengakui Tuhan karena perbuatan-perbuatan kita. Dengan demikian kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu jadilah kita berkat. Menjadi berkat bukan nanti kita harus menjadi pejabat pemerintah. Menjadi berkat bukan nanti kita harus menjadi pelayan khusus, penatua, syamas, pendeta, guru agama. Tapi menjadi berkat lewat pola pikir kita, terutama menjadi berkat lewat tindakan dan perbuatan kita setiap hari. Sebab hidup kita di dunia ini ibarat seperti skrup di dalam mesin. Skrup ini adalah benda kecil di dalam mesin. Tapi tanpa skrup ini mesin tidak dapat dioperasikan atau dijalankan. Demikian juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Mungkin kita cuma orang yang biasa-biasa saja di hadapan orang lain yang mungkin tidak punya apa-apa. Tetapi apabila kita menjadi saluran berkat yang bisa mensukacitakan hati keluarga, yang bisa mensukacitakan hati orang lain dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Bukankah itu yang lebih berarti dan berharga dalam hidup kita? Karena itu, jadilah berkat bagi orang lain. Jangan kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Allah tidak akan pernah hadir di setiap perjuangan kerja dan pelayanan kita yang tidak mendatangkan berkat bagi orang lain. Karena itu mari manfaatkan, pergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan sebaik-baiknya. Bukan dengan seenak-enaknya. Manfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan sebenar-benarnya, bukan sepuas-puasnya. Karena kehidupan kita bukan seperti harta warisan yang seenaknya kita pakai begitu saja. Sebab ketika kematian akan menjemput kita, bukan hal-hal materi yang akan kita bawa, tapi iman dan perbuatan kita semasa kita hidup di dunia ini. Karena itu menikmati hidup ketika kita melakukan hal-hal yang baik sesuai terang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemilik sejati kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di hari ini. Firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kepada kami umat-Mu, untuk kami tetap menjadi berkat lewat tutur kata kami, terutama
lewat tindakan dan perbuatan kami, di setiap tugas kerja, aktivitas, tanggung jawab, talenta yang Engkau percayakan dan Engkau amanatkan kepada kami masing-masing orang. Karena itu Tuhan, tuntun kami semua dengan hikmat-Mu, agar kami tetap terus menjadi berkat bagi keluarga kami, terutama menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kami semua di sepanjang hari ini, dengan segala tugas kerja yang Tuhan amanatkan dan percayakan kepada kami semua. Buat kami berhasil dalam membangun kehidupan rumah tangga kami. Buat kami berhasil dalam pekerjaan kami, sehingga nama Tuhan yang tetap terus dipermuliakan. Maka dijauh-jauhkanlah kepada kami segala hal yang jahat. Dijauhkan kepada kami segala mara bahaya. Dijauhkan kepada kami segala sakit penyakit. Terutama kami tetap terus memohon dan meminta, Tuhan, jauhkan kami dari penularan wabah virus corona yang masih melanda masyarakat dunia sampai saat ini. Kami percaya doa kami menjadi kekuatan iman untuk kami tetap mampu menjalani hari-hari kehidupan kami ini di tengah-tengah pergumulan, tetapi pun juga di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Terpuji Engkau Tuhan, ini yang menjadi doa, syukur permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita di hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan menolong dan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.